Ia dijuluki The Smiling General, jenderal yang tersenyum. Tapi di balik senyum itu ada perhitungan yang mematikan. Banyak orang tahu Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tapi mereka tidak tahu pria yang akhirnya menguasai istana ini. Dulunya adalah jenderal yang ditertawakan dan nyaris mengakhiri karirnya karena gagal. Di lingkaran elit militer Jakarta tahun 50-an, Soeharto adalah bahan tertawaan. Ia berasal dari Kemusuk, desa kecil di Yogyakarta. Latar belakangnya Ndeso. Ia tidak seperti jenderal-jenderal lain yang lulusan Akademi Luar Negeri atau fasih berbahasa Belanda. Ia dijuluki Jenderal Desa. Para perwira di Jakarta meremehkannya. Ia dianggap tidak cerdas, tidak berbahaya, dan terlalu Jawa. Dan Jenderal Desa ini melakukan kesalahan fatal tahun 1959 saat menjabat Panglima Divisi Diponegoro di Semarang. Soeharto dituduh terlibat skandal penyelundupan gula dan kapuk. Ia menggunakan bisnis ilegal untuk kesejahteraan prajuritnya. Jakarta marah besar. Panglima AH Nasution nyaris memecatnya. Karir Soeharto berada di ujung tanduk. Nyaris gagal, ia dipermalukan. Sebagai hukuman, Soeharto dibuang dari posisi bergengsinya dan dipaksa kembali ke bangku sekolah di Seskoad, Sekolah Staf, dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Bagi orang lain ini adalah akhir, tapi bagi Soeharto ini adalah awal dari strategi diamnya. Saat perwira lain menghinanya, ia diam dan belajar. Saat mereka membuangnya dari Jawa Tengah, ia diam dan membangun jaringan baru di Seskoad. Hinaan Jenderal Desa itu justru menjadi kamuflase terbaiknya. Karena diremehkan, ia ditempatkan di posisi yang dianggap aman dan tidak penting. Panglima Kostrad, pasukan cadangan. Dan inilah kesalahan terbesar semua musuhnya. Ke Oktober 1965, Jakarta dilanda badai politik terbesar dalam sejarah. Para jenderal elit, mereka yang dulu meremehkan Soeharto, tumbang dalam satu malam. Lalu siapa yang tersisa? Jenderal Desa yang mereka tertawakan. Saat Jakarta panik, ia tenang. Saat semua orang bingung, ia bergerak dalam diam. Pria yang diremehkan ini memegang komando pasukan yang utuh. Dalam 24 jam, pria yang nyaris dipecat karena skandal ini memegang kendali ibu kota. Satu persatu lawan politiknya yang dulu menghinanya sebagai Jenderal Ndeso, ia singkirkan. Diam-diam, ia mengambil alih seluruh papan catur. Kisah Soeharto adalah pelajaran tergelap dalam strategi. Jangan pernah meremehkan orang yang pendiam. Jangan pernah menertawakan orang desa yang terlihat bodoh. Mereka yang diremehkan seringkali adalah pengamat terbaik. Saat Anda menertawakan kegagalan awal mereka, mereka mungkin sedang diam-diam menyusun strategi untuk mengambil alih segalanya.